Tapi udah dikasih tahu apa katanya? Terus sekarang gimana? Sekarang dokter. Untuk informasi yang kami dapat sekarang dari kegiatan atau kegiatan live yang dia lakukan sekarang, karena dia sekarang sibuk berkegiatan positif, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa karena dia sekarang sibuk berkegiatan positif, mungkin dengan adanya kemarin secara otomatis mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dan mereka akan teredukasi terkait judi online yang dimana kami juga menaruh terkait pemahaman judi online secara umum. Nah, ketika mereka mendapatkan ilmu atau informasi baru, secara otomatis mereka pasti akan mendapatkan atau merasakan kesadaran atau timbulnya rasa sadar bahwa betapa pentingnya judi online dan di dalam gorden itu apakah nanti hanya main game aja atau ada edukasi seperti tulisan atau suara atau apa yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sendiri pasti ada edukasi yang menghilangkan gangguan judi online menurut kalian yang terakhir. mohon maaf Pak. Jika kami terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, maka kami berjanji akan menjalankan tugas kami sebagai seorang duta yang telah dipercaya untuk menyebarkan pemahaman judi online baik secara umum dan secara hukum. dan kami akan mengefektifkan karya inovasi kami yang telah kami buat kepada para remaja di UKA agar terciptanya remaja yang paham dan sadar akan pentingnya hukum di kehidupan mereka masing-masing. 2. Kutai Kartanegara Muhammad Faiz Ubaidillah dan Umi Latifatul Zahro. Kalimat lokal seni Tarsul Kutai sebagai media edukasi generasi anti korupsi. Pada Tarsul baik William Muhammad kita saksikan bersama tayangan video dari Mantuan Kutai. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan dan sebuah ancaman bagi kemajuan bangsa itu sendiri. Di tengah maraknya korupsi pada saat ini, budaya Indonesia memberikan kita harapan. Contohnya seni Tarsul. Tarsul adalah seni lisan yang disyairkan oleh perempuan maupun laki-laki. Ini menunjukkan ketangguhan budaya lokal di era modern. Terinspirasi oleh Tarsul ini, kami menggunakan seni ini sebagai media kami untuk melawan korupsi dengan cara menyelipkan pesan-pesan anti korupsi di dalamnya agar generasi muda tahu betapa pentingnya jujur dan bertanggung jawab. Tarsul Kutai atau Mentari telah kami promosikan di beberapa media sosial, contohnya YouTube, TikTok, dan Instagram, agar masyarakat tahu bagaimana korupsi itu tercipta. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Kami kembalikan kepada moderator. Tahu itu budayanya. Tapi terpikir tidak, misalnya lagu kalian tadi itu atau pesan yang kalian sampaikan itu diiringi misalnya dengan artikilan ya di sini. Terpikir tidak? Siapa izin menjawab? Terima kasih atas pertanyaannya. Tarsul anti korupsi kami yang telah kami kembangkan, kami terpikirkan untuk memasukkan musik kontemporer dan audiovisualisme agar Tarsul yang kami sampaikan ini menjadi lebih menarik bagi audiens dan pendengarnya. Terima kasih. Di daerah saya Kabupaten Berau memang ada kesenian seperti itu, namanya karangan sama seperti ini, tapi dinyanyikan atau dikarikaskan pada saat Kejaksaan dibagi menjadi 3, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung adalah kejaksaan yang berada nasional, Kejaksaan Tinggi adalah kejaksaan yang berada di provinsi, Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan yang berada di kabupaten. Pertanyaan saya, kejaksaan
terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, kami akan memperkenalkan program kami yaitu Gerakan Anti Korupsi dengan memanfaatkan Tarsul ini sebagai media edukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan generasi muda. Sebagai duta anti korupsi, kami dengan senang hati memiliki komitmen. Yang pertama, menunjukkan kejujuran. Kedua, meningkatkan kesadaran anti korupsi. Ketiga, menciptakan lingkungan anti korupsi. Keempat, memimpin. Kami berharap dengan komitmen kami ini bisa menciptakan generasi jujur dan anti korupsi agar bisa menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Kami juga berharap bisa berkontribusi dalam melestarikan Tarsul ini sekaligus menjadi media kami untuk mensosialisasikan gerakan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalamnya. Korupsi tidak. Jujur, ya. Integritas di hati demi kemajuan bangsa dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Kutai Kartanegara kembali atas nama Andika Juliandra Saputra dan Nur Risma Al-Madinah. Sudah mulai langsung menuju ke panggung kita. Ini peserta yang kelima dengan judul tertulis Bayang Keadilan atau Bedil, kartu resmi inovatif untuk mengedukasi nilai-nilai anti korupsi di kalangan pelajar. Baik Dewan Juri yang terhormat, kita saksikan terlebih dahulu saya. Masyarakat secara luas. Berdasarkan Indonesian Corruption Watch pada tahun 2023 menyatakan indeks persepsi korupsi Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 140 negara dengan skor 34 dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan korupsi di Indonesia masih sangat buruk. Di tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 1.512 kasus tindak pidana korupsi. Dan di tahun yang sama, Kejaksaan Republik Indonesia menangani 1.000 lebih kasus korupsi dan 18 kasus terkait tindak pidana pencucian uang. Ini tidak dibuat konvensional, hanya terbatas di sekolah saya seperti ya. Baik, ini menjawab. Makasih atas pertanyaannya. Jadi untuk sekarang, karena keterbatasan media kami hanya memproduksi platform ini secara terbatas dan digunakan sosialisasi kepada seluruh warga di dua Kutai Kartanegara. Dan juga kartu bedil ini baik saja telah terbukti efektif di kelas 1 dengan kualitas rata-ratanya 3,6. Karena Izinkan saya menambah, namun kedepannya kami akan memproduksi kartu bedil ini dalam massal, sehingga masyarakat dapat membelinya dengan harga terjangkau, kisaran 10-20 ribu. Dan juga kami juga akan mengembangkan permain kartu ini dalam bentuk digital sehingga dapat mengakses dimanapun dan kapanpun secara gratis. jenis kerugian luar negara karena ini dibahas dalam pasal 1 yang dimana di dalam ini disertakan ilustrasi tentang kerugian uang negara dan juga di bawahnya ada keterangan bahwa kegiatan usaha milik Indonesia melakukan pengulangan uang negara untuk kepentingan pribadi. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3. Untuk permainannya peserta dibagikan buku kemudian diminta menjawab atau diminta membacakan itu. Satu permainan kartu melibatkan berapa orang? 2 sampai 4 orang. Jadi satu kelas ya. Di sekolah berapa kelas ada? Jadi di Handbook Daerah ini ada 27. Baru dibentuk kapan? Permainan. Di sekolah ada. dari lama yang namun pada suatu saatnya video ini baru dinaikkan di permukaan sudah disosialisasikan secara luas soal Uang siapa? jika kami terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara 2024, kami berkomitmen penuh untuk menggerakkan bedil bayang keadilan untuk meningkatkan kesadaran hukum Tidak pidana korupsi di di kalangan pelajar dengan
bersama cegah korupsi sebagai aksi tindak lanjut. Basmi mulai dari pertama diri sendiri, yakni membasmi hal-hal buruk yang dapat menjadi bibit dari korupsi, serta menjadi role model positif bagi orang lain sehingga orang lain dapat melihat kita sebagai sumber tauladan yang baik. Lalu yang kedua adalah orang lain, yakni membasmi hal-hal buruk dengan cara mengedukasi dan juga meningkatkan kesadaran hukum tentang korupsi. Ketiga adalah masyarakat luar. Basmi bibit masyarakat luar dengan memperluas kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah inovasi bedil, yaitu meningkatkan efektivitas dan inovasi bedil sehingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tidak lupa kami juga memiliki prinsip yang bernama Kenal, kenali cegah, dan hindari korupsi. sebagai kelompok utama Pemberantasan dan edukasi nilai-nilai anti korupsi. Catch us more on Instagram @bayangkeadilan. Don't forget to follow, like, and share to get news information about anti-corruption education. Untuk menciptakan generasi muda bersih tanpa korupsi.